Tahukah kalian sejarah pesawat tempur di dunia? Pesawat tempur adalah pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat lain di udara, berlainan dengan pesawat pengebom yang dirancang untuk menyerang target di permukaan. Pesawat tempur relatif semakin kecil, cepat, dan lincah. Pesawat tempur awal mulanya dikembangkan pada Perang Lingkungan Kehidupan I untuk menghadapi pesawat pengebom dan balon udara yang mulai lazim digunakan untuk melaksanakan serangan darat dan pengintaian. Pesawat tempur pertama awal mulanya berupa pesawat sayap ganda kayu yang diberi senapan mesin ringan. Pada Perang Lingkungan Kehidupan II, pesawat tempur semakin banyak dihasilkan dari logam bersayap tunggal dan menggunakan senapan mesin yang tertanam pada sayap. Setelah Perang Lingkungan Kehidupan II, mesin turbojet mulai menggantikan mesin piston dan peluru kendali mulai digunakan untuk menggantikan senapan mesin sebagai senjata utama. Klasifikasi pesawat tempur dihasilkan berdasarkan generasi. Penggunaan generasi ini awal mulanya digunakan petinggi pertahanan di Rusia yang menyebut F-22 Raptor Amerika Serikat sebagai pesawat tempur generasi kelima. Pesawat tempur adalah pesawat yang digunakan untuk perang di udara. Umumnya pesawat tempur berwujud ramping, dapat memainkan usaha lincah, membawa canon senapan mesin, serta rudal dan bom. Berkecepatan tinggi, dilengkapi dengan perlengkapan avionik yang semakin banyak daripada pesawat sipil. Penumpang seperti radar yang mampu mendeteksi lawan dalam jarak jauh, serta mengunci sasaran lawan. Terlebih lagi dilengkapi dengan peralatan pengekoh dan pengacau radar. Sampai benar kemampuan siluman. Pada awal mulanya, manusia menggunakan layang-layang untuk menakuti-nakuti musuh serta memberikan informasi tentang posisi benar kawan maupun lawan atau bahkan menakut-nakuti musuh. Aturan sejak dahulu kala ini dilakukan oleh bangsa Cina lawas. Kemudian pada layang-layang dilengkapi dengan manusia untuk mengetahui secara detail posisi lawan. Aturan sejak dahulu kala ini dilakukan oleh bangsa Cina lawas. Kemudian pada layang-layang dilengkapi dengan manusia untuk mengetahui secara detail posisi lawan. Penemuan balon udara dan Zeppelin juga mewarnai perkembangan pesawat militer, digunakan mulai dari sekedar pengintaian dan digunakan sebagai pembom untuk mengebom posisi musuh. Tercatat di tengahnya adalah Jerman yang memanfaatkan Zeppelin untuk membom Inggris dalam Perang Lingkungan Kehidupan I. Dalam perjalanannya dihasilkan pesawat-pesawat dan dikembangkan untuk kebutuhan peperangan dan pertempuran khususnya pertempuran udara. Pesawat tempur adalah pesawat militer sayap tetap yang dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara dalam konflik militer. Peran pesawat tempur adalah untuk membangun superioritas udara dalam ruang pertempuran. Dominasi wilayah udara di atas medan perang memungkinkan pengebom dan pesawat serang untuk terlibat dalam pengeboman taktis dan strategis terhadap target musuh. Kinerja utama pesawat tempur tidak hanya mencakup daya tembaknya, tetapi juga kecepatan tinggi dan kemampuan manuvernya relatif terhadap pesawat target. Berhasil atau tidaknya upaya sebuah kombatan untuk mendapatkan superioritas udara bergantung pada beberapa faktor termasuk keterampilan pilotnya, kebenaran taktis dari doktrinnya untuk mengerahkan pesawat tempurnya, dan jumlah serta kinerja pesawat tempur tersebut. Banyak pesawat tempur modern juga memiliki kemampuan sekunder seperti serangan darat dan beberapa jenis, seperti tempur pengebom, dirancang sejak awal untuk peran ganda. Desain pesawat tempur lainnya sangat terspesialisasi sambil tetap mengisi peran superioritas udara utama, dan ini termasuk pencegat, pesawat tempur berat, dan pesawat tempur malam. Rudal udara ke udara sebagian besar menggantikan senjata dan roket pada awal tahun 1960-an karena keduanya diyakini tidak dapat digunakan pada kecepatan yang dicapai. Namun Perang Vietnam menunjukkan bahwa senjata-senjata tersebut masih memiliki peran. Dan sebagian besar pesawat tempur yang dibangun sejak saat itu dilengkapi dengan meriam biasanya antara 20 dan 30 mm 0, 79, dan 1, 18 inci selain dengan rudal. Sebagian besar pesawat tempur modern dapat membawa setidaknya sepasang rudal udara ke udara. Pada tahun 1970-an, turbofan menggantikan turbojet,
meningkatkan penghematan bahan bakar, sehingga pesawat pendukung mesin piston terakhir dapat diganti dengan mesin jet. Memungkinkan pesawat tempur multiperan. Struktur sarang lebah mulai menggantikan struktur yang digiling, dan komponen komposit pertama mulai muncul pada komponen yang mengalami sedikit tekanan. Dengan peningkatan yang stabil dalam teknologi komputer, sistem pertahanan menjadi semakin efisien. Untuk mengatasi ini, teknologi siluman telah dikejar oleh Amerika Serikat, Rusia, India, dan Tiongkok. Langkah pertama adalah menemukan cara untuk mengurangi reflektivitas pesawat terhadap gelombang radar dengan cara mengubur mesin, menghilangkan sudut tajam, dan mengalihkan refleksi apapun dari set. Berbagai bahan ditemukan untuk menyerap energi dari gelombang radar dan dimasukkan ke dalam lapisan khusus yang sejak saat itu telah digunakan secara luas. Struktur komposit telah digunakan secara luas, termasuk komponen struktural utama, dan telah membantu mengimbangi peningkatan berat. Dengan peningkatan yang stabil dalam teknologi komputer, sistem pertahanan menjadi semakin efisien. Untuk mengatasi ini, teknologi siluman telah dikejar oleh Amerika Serikat, Rusia, India, dan Tiongkok. Langkah pertama adalah menemukan cara untuk mengurangi reflektivitas pesawat terhadap gelombang radar dengan cara mengubur mesin, menghilangkan sudut tajam, dan mengalihkan refleksi apapun dari set radar lawan. Berbagai bahan ditemukan untuk menyerap energi dari gelombang radar dan dimasukkan ke dalam lapisan khusus yang sejak saat itu telah digunakan secara luas. Struktur komposit telah digunakan secara luas, termasuk komponen struktural utama, dan telah membantu mengimbangi peningkatan berat pesawat yang stabil. Kebanyakan pesawat tempur modern lebih besar dan lebih berat daripada pengebom medium Perang Dunia II. Karena pentingnya keunggulan udara. Sejak awal pertempuran udara angkatan bersenjata terus-menerus bersaing untuk mengembangkan pesawat tempur yang unggul secara teknologi dan untuk mengerahkan pesawat tempur ini dalam jumlah yang lebih besar dan mengerahkan armada tempur yang layak menghabiskan sebagian besar anggaran pertahanan angkatan bersenjata modern. Pada awalnya, manusia menggunakan layang-layang untuk menakuti-nakuti musuh serta memberikan informasi tentang posisi baik kawan maupun lawan atau bahkan menakut-nakuti musuh. Kebiasaan ini dilakukan oleh bangsa Cina kuno, kemudian pada layang-layang dilengkapi dengan manusia untuk mengetahui secara detail posisi lawan. Pesawat pada era Perang Dunia I. Tahun 1911 sampai tahun 1935. Pada awalnya, pesawat digunakan untuk mengintai posisi lawan di garis depan serta kepentingan komunikasi karena sering berpapasan dengan pesawat lawan. Maka pilot menggunakan pistol atau senapan untuk saling menembak. Kemudian, pesawat dilengkapi dengan senapan mesin dan penembak gunner yang ditempatkan di belakang pilot. Posisi gunner sendiri pada awalnya ada yang berkemampuan untuk menembak pesawat musuh di belakangnya atau di depannya. Adalah Roland Garros, seorang penerbang Prancis yang membuat pesawat tempur yang dilengkapi senapan mesin langsung dikendalikan oleh pilot sehingga hanya dibutuhkan satu penerbang saja. Mulanya dipasang senapan mesin pada kokpit pesawat Morane Saunier, kemudian digunakan untuk menembaki pesawat-pesawat Jerman. Pilot-pilot Jerman terkejut karena saat itu baru pertama kali ada pesawat tempur dapat menyerang dari belakang pesawat lawan dengan satu orang pilot. Masalah muncul pada Roland Garros karena peluru mengenai baling-baling dan dapat menghancurkannya. Untuk itu digunakan lapisan pelat baja pada baling-balingnya. Selanjutnya digunakan alat sinkronis, yakni alat yang dapat membuat antara putaran baling-baling pesawat sinkron dengan penembakan senapan mesin sehingga peluru mencecar melewati celah baling-balingnya. Kemudian bentuk dan teknis pesawat diperbaiki, meskipun pada umumnya pesawat tersebut masih terbuat dari kayu. Umumnya pesawat-pesawat tersebut menggunakan mesin radial sehingga tidak dilengkapi dengan antifreeze anti beku, sehingga mesin pesawat harus dibersihkan dari cairan baik pelumas. Muncullah rancangan-rancangan yang dikenal pada zamannya seperti triplane pesawat dengan sayap bersusun 3, biplane pesawat dengan sayap bersusun 2.
ataupun pesawat berukuran raksasa untuk pembom seperti Ilya Muromets S Rusia. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Thanks for watching.